pasangan hari ini sekian. Udah pikir hari ini? Helmi belum Pak. Kami waktu depan di sebentar. Makasih Ani. Oke baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, harap satu orang memimpin doa. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. bentar Bapak absen. Ingkang, Hadir Pak. Smita, Hadir Pak. Helmi, Hadir. berarti ada semua hari ini ya. Ya. Oke. Udah makan lagi semua kan? Ya Pak. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masa prasara. Bukan. Tidak tentang masa praksana, tapi tentang zaman. Kemarin zaman batu Pak. Oke. Nah, kemarin kita belajar tentang zaman batu. Ada yang tahu? Masih ingat apa? Ingat? Zaman batu adalah zaman di mana manusia purba menggunakan teknologinya itu dari batu. Nah, betul. Jadi hari ini kita lanjut tentang zaman logam. Apa sih bedanya zaman batu dan zaman logam? Ada yang tahu? Beda alat yang digunakan Pak. Betul. Yang lain? Kalau zaman batu dari batu, kalau zaman logam dari logam. Ya, kalau misalnya zaman batu masih berpindah-pindah. Kalau zaman logam sudah menetap. Itu peralatannya sudah dari logam, tembaga, dan batu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zaman logam? Kalau menurut anak-anak? Zaman logam adalah Ayo apa? di mana zaman pada saat itu mereka sudah memiliki pekerjaan tangan yang Betul. dibuat dari logam. Betul. Zaman logam ini disebut dengan zaman perundian, yaitu di mana manusia sudah bisa ataupun sudah mulai membuat suatu logam menjadi peralatan atau perabotan. Nah, di zaman logam ini terbagi berapa zaman? Ada yang tahu nggak? 3 Pak. 4. 4 atau 3? 3. 3. Apa aja? Zaman tembaga, zaman perunggu, Satu lagi. dan zaman besi. Tuh. Kok yang tidak semangat hari ini? Apa hari ini?
hak makanan diganti boleh. Nah, kita mulai satu-satu. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan zaman tembaga? Zaman di mana peralatan itu dibuat dari bahan tembaga. Betul. Tapi ada tambahan dari Bapak, yaitu zaman tembaga, yaitu zaman di mana manusia mengenal logam dan bahan dasar untuk membuat suatu peralatan. Nah, di zaman tembaga ini di Indonesia nggak ada. Di Indonesia hanya ada dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Yang kedua zaman apa? Yang tadi yang bukan Zaman perunggu. perunggu. Apa itu zaman perunggu? Zaman perunggu adalah di mana pada zaman itu manusia purba membuat peralatan itu dari bahan timah yang dicampur dengan tembaga. Nah, betul. Berarti di zaman ini manusia yaitu menyampurkan timah dengan tembaga. Kalau manusia zaman sekarang masih ada. Ada Ada contohnya? kayak alat Pembuatan apa? pembuatan kayak apa ya? Misalnya yang tembaga bercampur dengan Alat-alat apa? yang terbuat dari Contohnya satu kayak pancingan kan ada timah. timah. Habis itu pembuatan kalau misalnya dulu tuh di zaman perunggu itu ada pembuatan apa tuh negara. Ada yang tahu nggak negara apa itu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Negara itu contohnya seperti ini. Ini bapak ada buat contoh juga. Ini seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambarnya kan seperti modern, ya kan? Tapi ini sudah ada sejak zaman perunggu dulu. Nampak nggak? Nampak Pak. Nampak ini semua. Dan nanti yang bertanya lagi mana itu? Mana Bapak? Kami Dia minus Pak. minus. Nah, yang pertama hasil dari zaman perunggu yaitu negara. Yang kedua apa? Nah, yang hasil dari zaman perunggu. Apa ya? Iya Bapak. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oh, kapak Corong. bercorong ya. Apa itu kapak bercorong? Kapak bercorong itu bisa seperti ini. Di sisi ini kan kapaknya. Di apa tuh? Di ujungnya ada corong seperti bulat kayak gitu. Makanya dinamai kapak corong. Kalau zaman sekarang masih dipakai kapak corong. Enggak Pak. Sebagai pajangan. Jangan paling dipakai seperti kapak-kapak untuk membah kayu yang sudah dijadikan besi kayu. Iya. Yang ketiga apa lagi dari hasil zaman perunggu? Patung. Nah, patung. Apa nama patung itu?
arca perunggu. Ada tahu nggak gimana bentuk batu? Berbentuk binatang. Iya, ada bentuk binatang, ada juga seperti bentuk dewa ataupun manusia. Contohnya seperti ini. Yang berbentuk binatang mana contohnya? Kalau bentuk binatang, Coba gitu. cuma lihat di internet. Kalau bapak lupa bawa gambarnya, ya tinggal lagi di rumah. Itu yang berbentuk manusia. Iya pak. Oh ini anak. Ini yang berbentuk manusia nih. Ya Pak. Iya. Nah, berarti yang ketiga arca perunggu. Iya Pak. Yang keempat apa lagi? Uji. Uji. Masih ada uji di rumah? Ada Pak. Siapa? Dewi Pak. Minta tak. Kalau waktu bapak itu dulu waktu SD uji biasanya dipakai sama orang-orang kampung nenek orang tua kampung itu misalnya taruh tanaman, taruh air di situ. Kalau sekarang masih ada Masih baru mana aku taruh ini Pak asam sulfit. asal sulitnya. Iya, yang benar. Kami orang di luar Aceh, orang Medan tahu kan gimana uji. Kalau nggak tahu nih bapak ada gambarnya seperti ini. Itu juga semua Indonesia loh Pak. Kalau di daerah Ikan masih ada. Enggak ada Pak. Kenapa? Mungkin udah gitu Pak. Jadi nggak ada yang simpan-simpanan, nggak ada yang koleksi. Tapi kalau dari bapak disimpan, ini suatu saat akan mahal nih harganya. Karena bisa jadi kan gimana barang-barang antik zaman dulu. Ayo jual. Nah, satu lagi zaman apa? Jangan besi. Zaman besi, betul. Apa itu zaman besi? Di mana zaman menggunakan peralatan dari besi. Nah, betul. Zaman besi ialah zaman di mana manusia mampu membuat suatu peralatan dari besi hingga mencampur dari cetakan untuk menjadi sebuah besi yang berbentuk. Zaman besi ini dimulai dari 1200 sebelum Masehi hingga seterusnya sampai sekarang. Di masa sekarang masih ada nggak misalnya yang dibuat dari besi masih banyak? Ada linggis Pak. Linggis, pagi, Kapak, apa? pisau, banyak Pak. Kalau misalnya untuk kehidupan zaman sekarang besi ini sangat penting kan? Penting banget untuk membangun rumah penajam Nah, yang ada. membangun rumah. Pekerjaan fondasi. Nasi biar kuat. Iya Pak. Nah, Seperti betul. Nah, tadi yang bapak bilang manusia membuat cetakan besi misalnya dari sebuah cetakan, ada yang dari lilin, ada yang dari tanah, ada yang dari cetakan lain. Ada yang tahu nggak gimana? Kalau misalnya dari lilin bentuknya kayak gini. Nah, ini kan cetakannya di luar. Terus nanti pas ditaruh lilin jadinya kayak gini, bagus kan? Nah, kalau misalnya cetakan yang lain banyak yang digunakan dulu sampai sekarang. Kayak cetakan seperti ini. Nah, yang pertama dibuat tempatnya, habis itu nanti ditaruh airnya yang mendidih. Kalau misalnya besi dipanaskan dulu pakai api, habis itu nanti kalau udah mendidih jadi air, baru nanti ditaruh dalam cetakan. Waktu sudah tidak panas lagi, baru dibuka cetakannya hingga membentuk apa yang kita inginkan. Jadi apa yang Bapak jelasin tadi tentang zaman logam dan beberapa pembagian ini sudah paham semua? Ada pertanyaan? Sudah. Jadi zaman logam ini yaitu periode terakhirnya masa pra-aksara, mulai berlaku
berlangsung dari tahun 6000 sebelum Masehi hingga 1000 sesudah Masehi. Nah, jadi Bapak ada pertanyaan? Pertanyaan ini kita buat secara kelompok Ya Pak. Kita satuin satu kelompok aja. Pertanyaannya ada 5. Yang satu jangan dirobek kertas, ada sama Bapak. Yang satu, apa yang dimaksud dengan zaman logam? Yang kedua, apa perbedaan utama antara zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi? Yang ketiga, apa saja manfaat penggunaan logam dibandingkan batu pada masa prasejarah? Yang keempat, bagaimana perkembangan teknologi pelemburan logam mempengaruhi masyarakat pada zaman logam? Yang kelima, apa saja bukti arkeologis yang menunjukkan penggunaan logam pada masa prasejarah? Nah, ini kan sudah Bapak ada pertanyaan di sini. Nanti kalian jawab di bawahnya. Sekarang pukul 10 Bapak kasih waktu sekitaran 5 menit untuk Romi. Romi, ini dikerjakan semua. Yang ada kerjakan nggak ada nilai sama Bapak nanti. Kalau nggak ada yang bisa tanya Bapak sebelum ke depan. Baik Bapak. Waktunya 2 menit lagi ya diskusinya. Harap cari sama-sama. Udah Bu. Udah. Kalau udah, harap perwakilan dari kelompok menjawabnya ke depan satu orang. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi jawaban kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan zaman logam? Nah, di sini kami menjawab zaman logam adalah periode dalam prasejarah manusia di mana alat dan senjata dibuat terutama dari logam. Yang kedua, apa perbedaan utama antara zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi? Nah, zaman tembaga merupakan periode transisi di mana manusia mulai menggunakan tembaga untuk membuat alat dan senjata, tetapi masih menggunakan batu dalam jumlah besar. Zaman perunggu ditandai dengan penggunaan perunggu campuran tembaga timah yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan tembaga murni. Yang terakhir, zaman besi. Zaman besi menggantikan perunggu sebagai bahan utama untuk alat dan senjata karena besi lebih melimpah dan memiliki sifat mekanik yang lebih baik setelah melalui proses pengolahan tertentu. Pertanyaan yang ketiga, apa saja manfaat pengguna logam dibandingkan batu pada masa prasejarah? Penggunaan logam memiliki beberapa manfaat dibandingkan batu, antara lain yang pertama kekuatan dan ketahanan. Yang kedua, untuk dibentuk logam dapat dilembur dan dibentuk menjadi berbagai bentuk yang kompleks. Yang ketiga, efisien dan produktivitas. Alat dari logam meningkatkan efisien kerja manusia, misalnya dalam pertanian dan konstruksi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perkembangan teknologi peleburan logam mempengaruhi masyarakat pada zaman logam? Perkembangan teknologi peleburan logam mengakibatkan beberapa perubahan signifikan dalam masyarakat. Yang pertama, kemajuan pertanian. Yang kedua, militerisasi. Yang ketiga, perdagangan. Dan yang keempat, struktur sosial. Pertanyaan yang terakhir, apa bukti arkeologis
Yang terakhir, pemukiman dan kuburan. Temuan artefak logam di situs pemukiman dan kuburan menunjukkan pentingnya logam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Dari hasil kerja kelompoknya Bapak sangat senang hari ini, memuaskan. Jadi apa yang Bapak ajarkan semuanya masuk pada anak-anak dan apa yang diharapkan semuanya ada. Nah, jadi untuk ini kumpul sama Bapak. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tutup hanya sampai di zaman bersih aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Nah, untuk minggu depan kita lanjut untuk materi manusia purba. Jadi waktu pulang ke rumah nanti ataupun nanti malam Bapak harap kalian baca di buku apa itu tentang manusia purba, kalian cari misalnya ciri-cirinya apa, gambarnya gimana. Kalau misalnya nggak ada paham, kita diskusi besok sama Bapak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita tutup dulu dengan pembacaan doa biar apa yang kita pelajari hari ini biar berkah nantinya dan kedepannya. Asmita memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah,